Iya, kita lanjut soal nomor 16. Ini tidak terlalu rumit, teman-teman. Ini konsep kesetimbangan kimia dan kalian hanya perlu mencari sisanya aja gitu. Nah, berarti di sini kita tulis ulang lah. A ditambah dengan 2B gas itu setimbang menjadi 3C gas ditambah dengan D gas ya. Ini kita buat analisanya, yaitu mula-mula reaksi setimbang, teman-teman. Nah, kita lihat apa informasi yang diberikan, hanya A dan B, berarti boleh dicoret ya bagian C dan D-nya. Kita tinggal isi aja informasinya, A-nya itu 5 mol, untuk B-nya itu dikasih tahu 3 mol. Nah, setelah terjadi kesetimbangan, nih kata soal, ternyata terdapat 1 mol B. Berarti sisanya nih 1 mol B. Yang ditanya adalah jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan. Tinggal kita cari aja, teman-teman. Berarti di sini jadinya kan 2 mol. Nah, karena di sini 2, ini pasti juga 1 mol ya kan? Karena koefisiennya 2 menjadi 1. Ini sisanya 4 mol. Maka di sini pasti 3 mol. Karena kan ini 3, ini 2. 2 kali 3, 6, bagi 2, 3 lagi. Ini 1 mol. Maka ini yang terbentuk C-nya 3 mol, untuk D-nya 1 mol. Maka jawabannya udah pasti B. Betul ya? Kita lanjut soal nomor 17. Senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat, ini senyawanya, yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan Ka sekian, asam lemah berarti. Agar larutan mempunyai pH sama dengan 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat. Dia minta perbandingan ion terhadap asamnya gitu. Saya misalin aja ya. Jadi saya misalin asam asetil salisilat itu saya misalkan dengan apa nih? HAS boleh lah ya. Ini kan kalau kita ionisasi ya teman-teman. Jadinya kan nanti H plus ditambah dengan AS min. Boleh kan? Berarti rumus Ka-nya adalah hasil kali H plus dengan AS min. Itu kita bagi dengan HAS. Betul ya? Nah, karena yang dia minta ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat, ini posisinya sudah pas. Tinggal kita balik aja H plusnya kemari. Nah, ini H plus berarti sama dengan di sini AS min itu kita bagi dengan HAS. Betul. Nah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Ka-nya sudah ada, yaitu 3,3 kali 10 min 4. H plusnya pH-nya 3, berarti H plusnya kan 10 pangkat min 3. Sama dengan berarti AS min kita bagi dengan HAS. Nah, ini tinggal kita coret ya. Kita ganti tinta dulu deh. Ini kita coret, maka dapatnya 3,3 dikali 10 min 1. Atau jadinya 0,33. Dan inilah rasio perbandingannya HAS. Nah, maka jawabannya itu adalah D. Soal nomor 18. Larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat sekian. Nah, endapan besi. Artinya besinya itu tereduksi di katoda. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Ini berarti kondisi apa nih? STP ya, teman-teman. Nanti kalian gunakan volume molarnya 22,4, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama kita harus cari tahu dulu ini reaksi di katoda dan anodanya tuh seperti apa sih gitu. Nah, berarti gini. Katoda ionisasi dulu deh biar enggak ini. FeNO3 3 kali. Ini kalau kita ionisasi kan jadinya Fe3 plus ditambah dengan 3NO3 min, benar ya. Nah, bagian katoda min berarti Fe itu tereduksi dibandingkan air yang tereduksi. Jadi apa? Fe3 plus akan menangkap 3 elektron menjadi Fe. Ini kan solid nih, mengendap. Nah, terus di anoda, apa yang terjadi di anoda? Air itu akan teroksidasi. NO32- itu kan ion sisa asam yang sudah memiliki Bilox sangat tinggi. Plus 5 untuk N-nya, jadi tidak mungkin teroksidasi lagi. Maka air yang teroksidasi jadinya apa? 2H2O menjadi 4H+, ditambah 4 elektron, ditambah O2. Nah, ini kita setarakan dulu elektronnya. Berarti yang di atas kita kali 4, di bawah kita kali 3. Nah, ini berarti langsung kita buat hasilnya. Maka hasilnya itu adalah 4 Fe3 plus ditambah 6H2O itu menjadi apa nih? 4 Fe ya, betul ya. Kan dikali 4 ditambah 12H plus, terus kita tambah dengan 3O2 karena O2-nya dikali 3. Nah, selanjutnya adalah kita mencari mol Fe, nanti lari ke O2, lalu kita cari volume si O2-nya gitu loh. Ini stoikiometri sekarang.
Kita cari dulu mol CFE, berarti massa dibagi dengan AR-nya 24,2, kita bagi AR-nya 56. Setelah kita cari dapatnya 0,432 mol. Selanjutnya kita cari mol O2 dengan perbandingan koefisien. O2 itu koefisiennya 3 ya. Berarti kita bagi dengan 4 karena koefisien Fe itu 4 kali dengan mol CFE tadi. Nah, setelah kita cari itu dapatlah sekitar 0,324 mol untuk O2. Sekarang kita cari volume O2 menggunakan STP tadi ya. Berarti kan mol dikali volume molarnya. Berarti ini 0,324 kita kali 22,4. Berarti ini jadinya berapa dong? 7,26 liter ya. Karena tadi kita pakai mol. Maka jawabannya udah pasti E. Kita lanjut soal nomor 19. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah sekian. Ini KSP-nya teman-teman. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam larutan NaF. Nah, ini kan berarti topiknya tentang efek ion sejenis, benar ya? Ini kan berarti tentang efek ion sejenis, teman-teman. Oke, kita buat dulu rumus KSP-nya. Siapakah yang punya KSP? Kan MgF2 tadi ceritanya. Berarti MgF2 kita ionisasi dulu. Berarti jadinya nanti Mg2 plus ditambah 2F-. Nah, ini rumus KSP-nya adalah hasil kali dari Mg2 plus dengan F- kita pangkat 2. Nah, ion sejenisnya berasal dari NaF. Nah, ini kalau kita ion, jadinya Na plus ditambah F-. Nah, jadi di sini kan teman-teman, NaF itu kan 0,1 molar. Berarti Na plus juga pasti sama kan 0,1 molar. Karena NaF itu kan terionisasi sempurna. F- juga sama 0,1 molar. Kalau MgF2 itu kita misalkan dengan S untuk solubility-nya, maka Mg2 plus itu S, F- itu 2S. Artinya apa? F- pada NaF itu menggantikan sepenuhnya F- yang ada di MgF2. Karena kan F- di MgF2 pasti kecil hasilnya. KSP-nya aja 10-11. Berarti F- dari NaF itu sepenuhnya akan menggantikan posisi 2S ini. Jangan dikali 2 lagi. Kita langsung masukin ke dalam rumus ini. Maka KSP-nya kan tadi 7,4 dikali 10-11. Mg2 plusnya itu S. Inilah yang kita cari solubility-nya. Untuk F- itu 0,1 pangkat 2. Maka S itu adalah 7,4 kali 10-11. Kita bagi dengan 10-2. Jadinya 7,4 kali 10-9. Jawabannya itu udah pasti A ya. Yap, soal nomor 20 tentang elektrolisis lagi teman-teman. Bla 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 pokoknya. Arusnya diketahui 3 ampere. Selama 2 jam dia melakukan elektrolisis. Nanti kita ubah ke detik lagi ya. Larutan ion logam memiliki muatan plus 2. Berarti X2 plus itu tereduksi dengan bantuan 2 elektron menjadi X. Berarti ini kan perubahan biloxnya ya, PbO-nya. Di akhir percobaan diperoleh logam E ini masanya, W. Jadi gunakan aja hukum Faraday 1 atau hukum 1 Faraday ya gitu. Jadi hukum Faraday yang nomor 1 ya. Yang rumusnya gini, W sama dengan AR dikali I kali T per perubahan bilangan oksidasi kali 96500 teman-teman. W-nya tinggal masukin aja 7,11 sama dengan AR yang kita cari. Untuk apa cari AR? Biar bisa tebak logamnya apa gitu loh. Arusnya itu 3, waktunya 2 jam kali 60 supaya jadi menit kali 60 supaya jadi detik 2 karena perubahan biloknya tadi 2 kali 96500. Setelah saya cari dapatnya 63,5. Ayo, siapa nih coba? Ya udah pasti si Cu ya kan? Oke, nomor 21, kelarutan molar magnesium hidroksida diketahui sekian, ini KSP-nya, dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11. Berarti pH-nya ditahan nih. Nah, ditahan pada pH segitu, terus yang ditanya kelarutannya. Ini mirip-mirip ion sejenis tadi. Artinya pH-nya kan ditahan dengan penambahan buffer. Kita buat dulu deh, biar konsisten sebenarnya saya harus membiasakan menulis tinta ungu ya. MgOH2 itu kalau terionisasi menjadi Mg2 plus ditambah 2OH-, teman-teman. Berarti KSP-nya apa dong? Mg2 plus kita kali dengan OH- di pangkat 2. Betul kan? Nah, KSP-nya sudah ada 8 kali 10-12. Untuk Mg2 plus ini pasti nanti mewakili solubility-nya sebagai S. Kan kalau ini S, ini S, ini 2S. 2S ini digantikan oleh pH tadi. Berarti kalau misalkan pH-nya 11, maka OH-nya berapa? 10 pangkat min 3. Kan pOH-nya 3. Berarti 8
kita kali 10 min 12 sama dengan S, ini 10 min 6, maka S-nya 8 dikali 10 min 12 per 10 min 6, maka jadinya 8 kali 10 min 6. Maka jawabannya itu E. Nomor 22, tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut ini adalah. Nah, ini gimana sih cara kalian ngasih namanya gitu? Kalian lihat dulu gugus fungsi utamanya apa-apa aja di dalam senyawa ini. Jadi kan gugus fungsi utamanya ada alkohol, terus ada alkena, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi si siklo ini jangan kalian prioritaskan sebagai rantai utama. Kalian fokus aja penomoran rantai yang melewati gugus-gugus utama ini. Berarti kalau kita fokus pada gugus utama alkohol dan alkena ini, maka hanya ada 4 atom C. Jadikan aja alkil untuk siklonya. Jadi nomor satunya kita kasih di OH aja nih. Kan nggak mungkin kita taruh di sini satunya. Karena ini sudah masuk ke si sikloheksil ini. Ini 1, 2, 3, 4. Maka ini kan akan menjadi alkil gitu loh. Alkil karena dia di sini ada 6, berarti kan sikloheksana jadi sikloheksil. Terus posisi alkenanya di nomor 2. Berarti kan ini nih N. Alkoholnya di posisi nomor 1. Berarti 1 ol. Sebenarnya bisa aja 1 butenol gitu ya. Cuman N-nya nggak kesebut nanti. Mungkin kita akan bahas ini di ke depan hari nanti ya. Yang penting posisi gugusnya udah terbaca nih. Alkoholnya di nomor 1. Untuk alkenanya di posisi kedua. Kalau saya lihat di kunci jawaban, dia milihnya A, yaitu E1 sikloheksil but bla bla bla. Kenapa nggak B yang Z, yang juga sama posisi ena dan alkoholnya? E itu Edgegen ya. Itu Edgegen ini artinya seberang. Untuk Z itu zusammen ya. Ini sejajar gitu loh. Nah, sebenarnya sejauh referensi yang saya baca, ya kan, kalau misalkan alkena yang masih ada atom hidrogennya 2 buah, itu kan masih bisa kita baca tanpa harus melakukan penomoran dengan aturan CHIP, Chern-Ingold-Prelog. Jadi kalau misalkan kita lihat struktur ini kan berarti begini ya, OH, ikatan rangkap, H1 di bawah, 1 kan di atas. Ini kan CH3 nih. Nah, ini posisi H-nya kan udah terbaca tanpa harus kita mengikuti aturan CHIP. Jadi seharusnya kalau masih ada H2 buah, ini langsung tran gitu loh bacanya. Jadi nggak pakai E. Cuman ya tran itu kebetulan sama aja seperti E. E itu kalau misalkan H-nya cuma 1 dan kita harus menggunakan aturan CHIP. Misalkan contohnya begini. Wah, kenapa nih bisa keluar kalender? Oke, sorry. Kalendernya keluar sendiri. Misalkan begini contohnya nih ya. Ini OH, terus di sini ada ikatan rangkap. Nah, di bagian atas Cl, di bawahnya CH3. Di bawah sini H gitu. Nah, ini kan nggak bisa pakai cistran lagi. Kita gunakan aturan CHIP. Apa tuh CHIP? Chern-Ingold-Prelog. Kita kasih nomor prioritas gugus gitu loh. Jadi kalau misalkan, ini kita potong dulu bidangnya. Nah, berarti kalau sudah kita potong, bagian Cl dengan C ini kan yang paling terprioritas itu Cl. Karena dia nomor atomnya lebih besar dari C. Ya, ini nomor 2. Untuk ini kan dia mengikat H. Yang ini C. C dengan H aja sudah menang C. Berarti ini prioritas ke-1, ini prioritas ke-2. Karena posisinya itu sejajar, berarti kan seperti cis. Cuman ngebacanya itu Z gitu loh. Nanti Z apa gitu. Jadi untuk struktur ini ya, nanti bacanya Z bla 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 gitu loh. Nah, ya udah berarti nggak ada pilihan lain kan, tidak ada trans 1 sikloheksil buten. Maka jawabannya pasti A. Bisa ya semua teman-teman ya, insya Allah ya. Oke, soal nomor 23, urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut mulai dari yang paling asam adalah. Ketiga senyawa tersebut udah saya cari nih pKa-nya, hanya untuk membuktikan gitu loh. Jadi untuk yang nomor 1 itu nilai pKa-nya 3,83, senyawa yang nomor 2 itu 2,86, kalau yang nomor 3 itu 4,76. Berarti kan kalau kita urutin sudah jelas banget ya, yang paling asam itu nomor 2 lebih asam dari nomor 1 lebih asam dari nomor 3. Maka kan jawabannya pasti D. Cuman pembahasannya itu seperti apa? Ya, ini kan asam karboksilatnya alifatik gitu loh. OH, di sini misalkan C gitu. Jadi yang bagian C pertama di belakang gugus karbonil itu merupakan C alfa. Ini yang beta, ini yang gamma. Nah, substituen yang masuk ke belakang sini itu akan memberikan efek induksi. Semakin besar keelektronegatifan untuk substituen tadi, atom H kan akan lebih mudah lepas. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat si Br, ini kan lebih elektronegatif dibandingkan OH. Ingat ya, OH
bukan O. Kalau Br dengan O tetap aja O yang paling elektronegatif. Tapi masalahnya keelektronegatifan O kan harus dibagi rata tuh ke H sedikit, ke C sedikit gitu. Nah, jadi Br itu akan lebih elektronegatif dibandingkan OH. Itulah yang menyebabkan si senyawa nomor 2 itu lebih asam dibandingkan senyawa nomor 1. Jadi bisa kita katakan substituen pada atom C alfa beta gamma dengan atom yang sangat elektronegatif itu bersifat menarik elektron. Nah, jadi nanti menyebabkan si H ini jadi mudah lepas ya, karena pengaruh efek induksi tadi. Tapi konsep ini berbeda kalau kita terapkan pada benzena. Nah, jadi kalau misalkan nih substituennya bebas saja mau orto parameta ya. Misalkan di bagian para nih, kita substituennya itu kita masukin OH. Nah, OH ini tidak bersifat menarik elektron untuk substituen di benzena, tapi justru malah OH itu jadi donating atau pendorong elektron. Jadi justru gugus-gugus yang memang pengarah ortopara itu tidak menjadi penarik elektron, sebaliknya dengan asam karboksilat alifatik. Nah, ini memang berbeda ya. Nah, jadi kalau misalkan asam benzoat itu justru lebih asam dibandingkan asam benzoat yang tersubstituen OH. Jadi kalau kita masukin gugus pengarah meta, deaktif seperti NO2, itu jadi makin asam. Tapi kalau kita masukin yang gugus OH, turun sifat keasamannya. Oke, kita tidak berlama-lama di sini, nanti kita akan bahas lagi. Oke, soal nomor 24, di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai digunakan untuk mengoksidasi senyawa propena menjadi 1,2 propanadiol. Berarti senyawanya itu memiliki 2 gugus alkohol atau dialkohol gitu. Kita coba satu-satu ya. Dari pilihannya udah ketebak sih jawabannya pasti KMNO4 dingin dan OSO4 ya. Biasanya ini ada tambahan katalisnya itu menggunakan Na2SO3 dan air ya. Nah, ini sama aja sebenarnya KMNO4 dengan OSO4. Oke, kita coba aja satu-satu nih. Propena itu CH3, CH rangkap CH2. Nah, ini kalau misalkan kita reaksikan dengan KMNO4, nah itu akan menjadi diol. CH3, CH, ini OH, di sini berarti CH2, OH. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya mengarah ke cis gitu, karena memang syn addition gitu ya. Cuman ini kan masalahnya bukan senyawa yang bisa membentuk isomer geometri. Seperti senyawa siklo kan bisa ya membentuk isomer geometri gitu. Jadi nggak mesti alkena aja. Terus yang nomor 2, KMNO4 panas itu oksidasinya memutuskan gitu loh teman-teman. Seperti ozonolisis pada reaksi yang ketiga. Nah, cuman ini kan oksidasinya kuat. Jadi ketika sudah diputuskan, itu teroksidasi lagi. Kalau aldehid itu akan menjadi asam karboksilat. Nah, jadi KMNO4 ini harus basah ya. Kalau yang di bawah ini harus panas terus H+ gitu, nggak dingin. Nah, ini berarti akan terjadi ini pemutusan ikatan asam karboksilat. Di sini juga akan menjadi ini akan menjadi asam karboksilat, teman-teman. Nah, ini seperti ini produknya. Nah, gitu. Jadi akan terputus membentuk asam karboksilat. Enggak aldehid. Kalau kita menggunakan ozonolisis, itu akan terbentuk produk yang aldehid gitu, teman-teman. Misalkan begini. CH3, CH rangkap, CH2. Nah, ini kalau kalian gunakan ozon ya, ini kan ozonolisis. Biasanya katalisnya itu zinc H3O+ ya. Nah, ini nanti jadinya aldehid gitu. OH ditambah H di sini, O di sini, H gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan yang nomor 4 itu sama aja kayak nomor 1 ya. Sama seperti nomor 1. Maka jawabannya itu 1 dan 4, yaitu B. Untuk topik ini bisa kalian buka lagi buku kimia organiknya yang paling sederhana aja, buku Fessenden ya. Itu kalian bisa buka jilid 1 halaman 415 bagian bawah, agak ke kiri sedikit. Oke, soal nomor 25, pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut adalah, ini senyawanya sudah diketahui, kita lihat bagian yang A, mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbon dan 4 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Konjugasi itu selang-selang ya, jadi misalkan rangkap, tunggal, rangkap itu berarti artinya konjugasi. Nah, kalau misalkan dia tidak selang-seling begini, berarti terisolasi gitu. Ikatan sigma itu kan dimiliki setiap ikatan antar atom. Jadi setiap antar atom itu ikatannya wajib ada 1 sigma, sisanya pi. Jadi seperti ini, CC rangkap ini kan berarti isinya 1 sigma, 1 pi gitu. Dia minta di bagian CC-nya aja. Kalau kita lihat CC-nya kan ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang nomor A ini pasti benar. Ya kan? Nomor B coba. Nama senyawa tersebut adalah 4-vinil 1,3
heptatriena. Kita kasih nomor dulu. Ini kan nomor 1 pasti di sini. Karena ini yang paling dekat dengan kata rangkap. Sebelah kanan ini juga paling dekat. Cuman ini nanti akan semakin pendek kalau kita kasih nomor. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kanan ke kiri misalkan. Atau ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendek kan 6. Tapi kalau dari kiri lebih panjang. 1, 2, 3, 4. Ini ke atas. 5, 6, 7. Ini kan cabang nih. Ini cabang vinil kan namanya. Bukan penil ya. Jadi nama senyawa tersebut adalah 4-vinil 1,3,5 heptatriena. Betul ya. Ini betul lagi teman-teman. Nah ini minta yang salah. Dapat mengikat 8 atom klor jika direaksikan dengan Cl2 berlebih. Ya ini benar. Nah ini kan bisa mengikat klor nih. Diikat tarangkapnya. Ini kan bisa masuk Cl ya gitu ya. Cl gitu. Mengalami reaksi adisi. Cl. Di sini Cl. Di sini Cl. Di sini Cl. Sini Cl. Ketika diadisi dengan Cl berlebih kan kata soal, maka jawaban nomor C itu juga pasti betul. Nomor D, mempunyai 4 ikatan pi dengan nama, nah ini udah pasti salah nih namanya. Ini salah dia kasih nomor nih. Ini nggak usah dilihat lagi. Nomor E, mempunyai sebenarnya ikatan pi-nya ada 4 itu benar, cuman bagian namanya yang salah. Mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbon benar, dapat mengalami reaksi adisi elektrofili jika direaksikan dengan HBr. Iya benar, karena kan adisi alkena itu yang masuk H plusnya dulu, elektrofilinya dulu. Nanti baru masuk Br minnya gitu ya teman-teman. Oke, maka jawabannya itu udah pasti D, karena diminta yang salah. Yap, soal selanjutnya nomor 26. Coba kita saksikan teman-teman. Toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofili ke cincin benzenanya ya. Toluena itu kan strukturnya seperti ini teman-teman. Nah dia mau substitusi ke cincinnya. Di antara kelima reaksi di bawah ini akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluena. Kalau misalkan jawaban yang A, ini kan reaksi apa nih? Grignard ya kan? Grignard ini kan biasanya menyerang karbonil, tidak ada karbonil di sini. Jadi buat apa pakai Grignard? Kalau yang B itu udah pasti benar ya. Ini kan namanya apa? Asilasi ya. Friedel-Crafts. Kalau misalkan yang C ini mirip seperti D ya, cuman yang C ini namanya reduksi menggunakan reaksi apa nih? Clemmensen. Kalau yang nomor D ini Wolff-Kishner ya. Kalau yang E ini kan oksidasi ya. Ini ngapain dioksidasi nanti malah jadi karboksilat. Ini kalau pakai yang E, si toluena ini akan menjadi karboksilat gitu. H2O ini nanti akan berubah jadi asam benzoat. Nah gitu. Nah, jadi tidak mungkin C, tidak mungkin D, tidak mungkin E. Kalau yang coba kita review semua ya. Kalau yang A itu biasanya untuk reaksi dengan karbonil ya, aldehid, keton atau ester dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada keton nih ceritanya. Nah, jadi kalau misalkan direaksikan dengan Mg ini alkil, MgX biasanya katalisnya H3O+ ya. Nah, ini kan nanti jadinya RCOH. Nanti alkilnya masuk, ini aksen 3 kali deh. 2 kali. Ini R. Nah, gitu teman-teman ya. Ini berlaku juga untuk turunan-turunan karboksilat. Nanti kalian bisa cek aja lagi catatannya. Terus kalau yang si Clemmensen ini biasanya ini menghilangkan gugus karbonil itu O-nya. Jadi direduksi total banget ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan si ZnHg dan HClH2O, ini biasanya nanti hilang gitu loh. O-nya hilang. Ya, jadi gini ya. Oke, nah kalau misalkan kita gunakan Wolff-Kishner sama juga H2N, NH2. Tapi untuk benar-benar produknya jadi seperti ini, biasanya ada katalis KOH gitu. Karena kalau cuman H2N, NH2 nanti malah kondensasi ke karbonilnya. Jadi kan nanti N-nya menggantikan O ini. Kondensasi apa? Amina dengan gugus karbonil. Nanti kalian buka lagi tuh catatan karbonil. Jadi kalau pakai KOH katalisnya nanti baru ini akan hilang. C karbonilnya jadi CH2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat itu B. Ya kita bahas sedikit lah ya. Jadi kan ini toluena itu pengarah orto dan para gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian reaksiin dengan CH3COCl, biasanya katalisnya AlCl3. Tapi bisa juga ya sepertinya dengan FeCl3. Karena FeCl3 kan juga asam ya. Nanti menarik si Cl-nya. Nah ini berarti substitusi elektrofili. Tinggal kalian gambar aja di daerah orto misalkan. Berarti O CH3 atau kalian buat di daerah para gitu. Ini CH3 berarti di sini CO CH3. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, soal nomor 27 kita lihat ya.
Di sini katanya gini, di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat. Kita perlu gambar dulu. Untuk fenol itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi cincin benzen yang mengikat OH. Untuk asam benzoat sama juga. Cincin benzen, cuman gugus yang dia ikat itu gugus asam karboksilat. Kira-kira untuk ngebedain mereka berdua nih gimana caranya, teman-teman? Nah, kalau kita pakai reaksi A, dua-duanya pasti bereaksi. Karena ini alkilasi Friedel-Crafts. Kalau nomor B, dua-duanya juga bereaksi. Nah, jadi ini kan nitrasi. Nah, kalau yang ini Friedel-Crafts lagi ya. Ini tulisannya kayaknya salah deh. Nanti cek lagi lah, Kraft gitu. Nah, kalau misalkan CO ini juga sama, ini Friedel-Crafts juga, tapi ini asilasi ya. Asilasi, kalau yang A tadi alkilasi. Kalau yang D ini berarti kan halogenasi. Nanti masuk Cl-nya ke cincin ya, substitusi elektrofili. Nah, ini halogenasi. Ini dua-duanya juga masuk. Jadi reaksi ABCD itu dua-duanya masuk ke fenol bisa, ke asam benzoat bisa. Tapi kalau yang E itu berbeda, teman-teman. Fenol ini jenis alkohol yang memang tergolong asam. Mungkin dia yang paling asam di antara semua golongan alkohol. Kalau asam benzoat juga asam. Benar ya? Nah, jadi kalau kita buat reaksinya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau fenol, ya kan? Itu ketika kita reaksikan dengan NaHCO3, teman-teman, ini akan menjadi fenoksida ya. Berarti ONa itu ditambah dengan H2O tambah CO2 ya. Ini kan bagian dari H2CO3. Nah, begitu juga dengan asam karboksilat ini. Sorry, salah ketik teman-teman. Berarti OH itu kalau kita tambah dengan NaHCO3, ini akan menjadi ya gini ya, mengikat Na. Ini juga sama, H2O ditambah CO2. Yang mana ini merupakan bagian dari H2CO3. Loh, dua-duanya bereaksi. Jadi gimana dong? Yang mana nih pilihan jawabannya? A, B, C, D, atau E? Iya, tetap E jawabannya. Gimana nih? Kasih tahu nggak alasannya kenapa? Ya, kasih tahu ya. Nah, tadi saya cari di internet, kalau misalkan asam benzoat, itu pKa-nya adalah 4,21. Kalau fenol, itu pKa-nya 9,95. Kalau ini si asam karbonat itu pKa pertama ya, karena kan dia membentuk HCO3-. Jadi Ka1 itu 6,35. Kira-kira begitulah, mendekati daerah situ. Maka kesimpulannya apa? Nilai pKa si fenol terlalu besar dibandingkan pKa si asam karbonat. Jadi mustahil dia mendorong HCO3- menjadi H2CO3. Yang mana H2CO3 malah lebih asam dibandingkan dengan si fenolnya sendiri. Tapi kalau misalkan si asam benzoat, pKa-nya 4,21 dan itu lebih asam dibandingkan si H2CO3. Berarti reaksi nomor 1 ini tidak mungkin terjadi, teman-teman. Sehingga apa kesimpulannya? Ketika fenol ditambah dengan NaHCO3, maka gas ini tidak akan pernah terbentuk. Nggak ada gelembung gas. Nah, tapi kalau misalkan asam benzoat kalian tambah NaHCO3, reaksi terjadi dan CO2 akan terbentuk. Gitu, teman-teman. Makanya jawabannya E. Bisa ya? Oke, soal nomor 28, kita lihat reaksi 1 dan 2 yang paling tepat digunakan pada tahapan reaksi di bawah ini. Coba kita lihat. Nah, ini sebenarnya ada salah ketik ya, teman-teman. Saya belum mendapatkan referensi cara mengubah asam karboksilat menjadi OH dan CN. Jadi saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Jujur terus terang, saya belum pernah dapat. Nah, tapi kalau karbonil seperti aldehid dan keton, kita ubah menjadi seperti ini, itu ada. Menggunakan HCN gitu loh, teman-teman. Nah, mungkin ini salah ketik. Versi saya sepertinya salah ketik gitu ya. Nah, kalau yang versi saya begini, CH3. Nanti kalian bisa cek aja di internet atau di buku kimia organik ya. Sepertinya aldehid gitu loh. Nah, aldehid itu kalau kita reaksikan dengan HCN, itu akan terjadi adisi nukleofili, teman-teman. Nah, jadi nanti CN-nya ini akan masuk ya. Si O karbonilnya itu akan menjadi OH. Jadi gini nanti. OH ini akan menjadi CN. Nah, kali aja seperti ini yang dia mau si soal. Jadi semestinya ini harus aldehid, bukan asam karboksilat. Nah, kalian masih ingat nggak cara mengubah CN? Ini kan gugus apa nih? Nitril ya. Nitril itu akan bisa menjadi asam karboksilat dengan cara hidrolisis. Kalian buka lagi nanti di materi turunan karboksilat untuk subbab nitril. Jadi reaksinya itu H2OH+ biasanya.
Ini bisa parsial ya reaksinya. Nanti kan kalau parsial dia akan jadi amida. Untuk reaksi hidrolisis total akan jadi asam karboksilat. Kita asumsikan aja ini hidrolisisnya total gitu loh teman-teman. Berarti ini H, maka di sini COOH. Nah, maka jawabannya sudah memanggil-manggil kita teman-teman. Berarti pasti C, ya kan? Oke. Soal nomor 29, senyawa trikloroetena banyak dipakai sebagai bahan pembersih di antara reaksi berikut yang ketika bereaksi dengan trikloroetena dapat menghasilkan senyawa yang mempunyai satu atom karbon asimetris. Ini berarti atom C kiral, teman-teman, ya kan? Oke, kita coba aja nih semua. Trikloroetena gimana nih kira-kira gambarnya? Gambarnya udah pasti ada alkenanya. Berarti kan alkena, berarti di sini ya Cl, misalkan Cl sebelah kiri semua, satu di kanan, terus ada H-nya. Iya kan? Mau diatur gimana pun Cl tetap ya mirip begini juga strukturnya. Oke, kalau misalkan yang A, maka hasilnya gimana? Ini kan pasti ada Br-nya ya. Cl, Cl, ini berarti Cl, di sini Br-nya masuk, terus H. Ya, ini kan sebenarnya jawabannya kan ini. Nah, C kiralnya kan bagian ini, ya kan? Oh, sorry, tintanya tidak terganti. Oke, C kiralnya kan di bagian ini. Benar ya? C kiral itu kan atom C yang mengikat 4 substituen berbeda, teman-teman. Ini kan Cl yang diikat. Di kanannya Br. Di bawahnya H. Ini ya sekepok segini. Nah, gitu. Satu set maksudnya. Ya udah, berarti kan beda semua tuh. Maka itulah C kiralnya. Cuman kita tes jawab aja semua, biar kalian bisa mengerti. Kalau misalkan yang B, berarti Cl, Cl, sebelahnya H. Di sini berarti ClHH gitu loh. Nggak ada C kiralnya. Kalau yang C, HCl berarti Cl, Cl ini pakai aturan Markov-Nikov. Berarti ini Cl, ini Cl, CCl ya, ini HH. H kan masuk ke C yang banyak H, Markov-Nikov ya. Kalau yang D ini saya tidak tahu jadinya apa. Boleh reaksi SN1 atau SN2, boleh E1E2. Bisa eliminasi, cuman gimana nih? Ini kan alkena gitu ya. Jadi saya tidak tahu hasilnya apa. Kalau yang E juga saya belum pernah lihat ini hasilnya apa. Ya udah, jawabannya itu pasti A, tidak lain dan tidak bukan, teman-teman. Oke? Yap, akhirnya soal terakhir untuk yang pilihan ganda, nomor 30 nih. Di antara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etana dari etil alkohol seperti pada tahapan reaksi berikut. Nomor 1 tuh kita mengubah OH menjadi Cl. Kalian buka lagi materi alkohol ya. Untuk topik alkohol, kita ingat kembali ketika alkohol itu direaksikan dengan HX itu berarti jadinya RX tambah H2O. Kan gitu. Alkohol itu kalau kita tambah dengan PX3 atau PX5. Nanti coba kalian cek lagi ya. PX3 atau PX5. Nah, itu hasilnya juga sama. Nanti jadinya RX gitu. Kan kita kalau mau ngebedain alkohol dengan ether bisa pakai PX5. Nanti produknya ada gas HCl kan gitu. Nah, alkohol itu bisa juga kita substitusi dengan SOCl2. Nah, ini juga bisa jadi RCl gitu teman-teman ya. Ini jangan lupa-lupa lagi catatan untuk alkohol. Oke, maka jawabannya sudah memanggil-manggilkan tangan. Pasti kalau tidak A, C. Karena ada SOCl2 dan ini masuk si Cl. Nah, terus si Cl kita masukin Mg. Ini kan grignard ya, teman-teman. Tapi harus dalam ether gitu. Jadi kalau misalkan RX itu kalian reaksikan dengan Mg ether. Nah, itu baru masuk dia MgX gitu, teman-teman. Oke, ini berarti ya dua-duanya betul juga. Nah, yang terakhir, gimana cara hilangin MgCl-nya supaya menjadi etana? Ya kita hidrolisis, kan nggak ada kemungkinan lain ya teman-teman. Berarti kalau misalkan kita hidrolisis pakai apa nih? H2OH plus ya. Berarti A paling mungkin. Ya kan ini gimana nih reaksinya? Coba kita buat dulu, sorry. Ini kan berarti gini. Misalkan kita punya reaksi, punya senyawa MgX. Itu kalau kita hidrolisis, H2OH plus, ini H plus kan katalis ya. Berarti kan nanti jadinya R ditambah MgOH-X. Kan gitu ya teman-teman. Oke, tidak ada masalah. Jadi jawabannya udah pasti A. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin disampaikan, ya kan? Kalian tulis saja di kolom komentar gitu loh. Nanti saya akan perbaiki di keterangan video. Karena bisa aja saya silap. Ya, saya maklumi diri saya manusia, juga masih belajar. Kalau ada yang ingin tanyakan aja di kolom komentar, teman-teman. Oke ya.